Di awal-awal turunnya ayat Al-Quran yang biasa disebut periode Makkiyah, Allah menunjukkan ayat yang menjadi salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Rum, surah bangsa Romawi. Lalu apa urusannya orang Islam dengan bangsa Romawi sehingga Tuhan menganggap perlu menjelaskan tentang bangsa Romawi dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama sebuah surah? Allah langsung mengajar ilmu geopolitik kepada kaum muslimin di periode Makkiyah tersebut sebagai persiapan untuk menjadikannya penguasa dunia. Dan sebagai calon penguasa dunia, tidak harus menguasai geopolitik dunia. Ini sekaligus pelajaran bagi pemimpin dan calon pemimpin bangsa kita agar bisa mensejajarkan diri atau bahkan lebih unggul dari bangsa lain. Bila pendidikan geopolitik dan geostrategis dari Al-Quran ini tidak dihiraukan, maka kita selamanya terkebelakang, diperalat, didominasi, bahkan diperbudak oleh bangsa lain. Berpikir global dan menguasai peta politik dunia adalah keharusan keimanan kaum muslimin yang telah dicontohkan langsung Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum. Dua negara superpower di zaman Rasulullah adalah Romawi dan Persia. Peta politik keduanya, termasuk posisi kaum muslimin saat itu, digambarkan Allah dan sekarang tetap up to date untuk kita pelajari. Geopolitik dunia menjadi topik hangat diskusi pada saat itu. Kaum muslimin sudah dibiasakan berpikir global oleh ayat-ayat Al-Quran dan menguasai peta politik dunia saat itu. Yang sangat mengherankan saat ini adalah belum pernah sekalipun dalam hidup saya di Indonesia ini mendengar seorang ulama, ustaz, atau para cendekiawan muslim kita yang membahas surah Ar-Rum ini dalam ceramahnya dalam hubungannya dengan ilmu geopolitik. Atau bahkan belum pernah ada artikel di Indonesia yang saya baca tentang hal tersebut. Ada apa dengan ilmu agama yang kita pelajari? Kenapa tidak diajarkan ilmu geopolitik? Bukankah ini ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran? Kenapa para ustaz terlalu asyik hanya membahas urusan surga, neraka, dan pahala dan dosa? Bukankah ini berarti hanya mengajarkan sebahagian kecil saja dari ajaran Islam? Pantas saja budayawan M.H. Ainun Najib pernah mengatakan dalam ceramahnya, kalau pemahaman Islam yang kita terima adalah bukan pemahaman Islam yang sebenarnya, kita hanya menerimanya dari pengecer-pengecer, sehingga Islam kita sudah KW4. Ajaran Islam seharusnya kita terima secara lengkap, bukan sepenggal-sepenggal. Hari ini 3 November 2020 adalah momen yang akan mengubah peta politik dunia, di mana negara superpower Amerika Serikat melaksanakan pemilihan presiden. Dua kandidat yang bertarung adalah Donald Trump dari Partai Republik dan Joe Biden dari Partai Demokrat. Lalu apa urusannya dengan kita? Sangat jelas hubungannya bagi orang yang berpikir, karena mempengaruhi kondisi dunia termasuk bangsa kita ke depan. Ketidaktahuan atas peta politik dunia yang membuat kita didominasi dan diperalat untuk kepentingan bangsa lain selama ini. Hanya segelintir orang di dunia ini yang menyadari bahwa semua keterpurukan yang bangsa kita alami saat ini adalah sudah didesain dalam bentuk grand plan para penguasa dunia. Mereka sudah mempersiapkan sejak lama dan tercatat dalam sejarah awal pertemuan beberapa elit global dan pemimpin beberapa negara pada bulan November tahun 1910 bertempat di Jekyll Island, yang kemudian terrealisir pada tahun 1944 dengan konferensi pendirian IMF di Bretton Woods, sebuah kota kecil di Amerika Serikat, pada tahun 1944. Yang mana pada konferensi itu merancang cara menguasai dunia dengan mengendalikan currency. Inilah yang kemudian disebut Bapak Soekarno sebagai Nekolim,
atau neokolonialisme dan neoimperialisme. Orang-orang yang hanya mempelajari peta politik dunia lewat media-media pasti akan mengunggulkan Joe Biden dan mengalahkan Donald Trump karena didukung oleh para oligarki dan elit global yang menguasai hampir semua media di seluruh dunia, di mana selama ini para elit global ini mengendalikan dunia, sementara Donald Trump adalah pemimpin yang sangat nasionalis yang lebih mementingkan kepentingan negaranya dan menentang dominasi para elit global. Kepemimpinan Donald Trump akan semakin merugikan para elit global sehingga banyak ahli memperkirakan akan bernasib sama dengan John F. Kennedy bila berhasil memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat.